Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian. Hari ini hari Senin, tepatnya tanggal 28 Maret tahun 2022. Kita memasuki hari biasa Pekan Prapaskah keempat. Bersama dengan saya A.M. Warsito dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Kita akan menikmati sabda Tuhan pagi hari ini. Untuk itu marilah kita persiapkan batin kita agar kita memperoleh berkat daripada Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, hati kami sangat bersyukur kepadamu oleh karena kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan sepanjang hari. Pagi ini kami akan mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi akal budi kami, agar kami dimampukan untuk semakin meyakini, bahkan melaksanakan setiap sabda yang Engkau wartakan. Untuk itu berkatilah kehidupan kami hari demi hari, agar kami semakin dekat kepadamu. Semua ini kami mohonkan dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa di Kapernaum ini ditulis oleh Yohanes sebagai tanda kedua yang dibuat Yesus. Yang pertama di Kana. Dalam Injil Yohanes tidak menuliskannya sebagai mukjizat, tetapi tanda, karena dari perbuatannya ada pengajaran yang hendak ia ajarkan. Saat Yesus pergi ke Nazaret, ia tidak dihormati di kampung halamannya sendiri. Lalu ia pergi ke Kana di Galilea. Di sana ada seorang pegawai istana Romawi dari Kapernaum yang datang kepada Yesus.
Jarak tempuhnya lebih kurang 25 km. Anak pegawai istana ini sakit kritis. Ia meminta Yesus datang untuk menyembuhkan anaknya. Ia memohon Yesus melakukan sesuatu agar anaknya sembuh. Yesus tahu bahwa orang-orang di sekitarnya baru akan percaya kalau mereka melihat Yesus melakukan mukjizat. Karena itu, Yesus mengabulkan permohonan pegawai Romawi ini dengan cara yang berbeda dari yang diharapkan kebanyakan orang. Kalau kita perhatikan perkataan Yesus kepada pegawai ini dan responnya terhadap perkataan Yesus, begitu mendengar perkataan Yesus, ia pergi tanpa berdalih sepatah kata pun. Pegawai istana ini mengalami kebenaran dari perkataan Yesus karena ia percaya sepenuhnya ucapan Yesus. Ternyata keyakinan terhadap perkataan Yesus yang menjadi salah satu faktor anaknya hidup. Mukjizat Yesus bukan hanya membuat pegawai Romawi itu percaya, tetapi juga seluruh keluarganya. Orang itu percaya meski ia tidak melihat Yesus melakukan sesuatu. Ia percaya pada perkataan Yesus yang berkuasa. Ia percaya bahwa Yesus sanggup menghidupkan anaknya. Kisah ini memperlihatkan adanya kekontrasan dari situasi yang berbeda. Di satu sisi, Yesus tidak dihormati dan ditolak oleh sebagian besar orang Yahudi. Di sisi lain, seseorang yang berkebangsaan Romawi tanpa keraguan justru mempercayai perkataan Yesus sebagai kebenaran. Dari percaya inilah, maka Allah berkarya merupakan jembatan apabila seseorang percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita dalam menjalani hidup kita sehari-hari? Apakah kita menggantungkan diri kepada Tuhan, mempercayai bahwa segala sesuatu yang kita alami karena kemurahan Tuhan? Semoga berkat Allah senantiasa menyertai kita. Amin. Baiklah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita akhiri renungan hari ini dengan berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena sabda-Mu telah mencerahkan dan menerangi iman kami. Betapa besar kuasa yang kami rasakan saat kami berdoa dan percaya kepada-Mu, karena Engkaulah jawaban hidup kami dalam menjalani hidup kami sehari-hari ini. Kiranya setiap orang yang mendengarkan sabda-Mu dan melakukannya dalam hidupnya sehari-hari, senantiasa Engkau bimbing dan Engkau berkati. Doa ini kami panjatkan melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.